Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, Tutor Aja Online Course akan membahas mata kuliah Managerial Accounting dengan fokus materi transfer pricing bersama saya, Foni Sumawi. Nah, buku yang kita gunakan dalam menyusun materi ini adalah buku Managerial Accounting dengan cover seperti ini. Kita langsung masuk aja ke dalam materinya. Jadi, dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai suatu sistem perhitungan atau penetapan harga ketika terjadi transaksi antar divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, transaksi antar divisi dalam sebuah perusahaan atau transaksi internal itu contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya misalkan kita membayangkan sebuah perusahaan besar yang memproduksi mobil. Dalam perusahaan tersebut terdapat dua divisi, yaitu divisi pembuat ban dan divisi perakit mobil. Nah, tentu saja kita mengetahui bahwa divisi perakit mobil akan membutuhkan ban dari divisi pembuat ban. Nah, ketika terjadi pengiriman ban dari divisi pembuat ban ke divisi perakit mobil, nah itu terjadi transaksi internal antara kedua divisi. Nah, transfer pricing di sini adalah proses ketika kedua divisi ini menegosiasikan harga transaksi internal mereka tersebut atau transaksi penjual belian ban tersebut. Nah, ketika kita sudah memahami konsep dari transfer pricing tersebut, maka kita harus juga pahami prinsip dari transfer pricing ini. Nah, prinsipnya adalah langkah yang diambil oleh perusahaan atau harga yang ditetapkan dalam proses transfer pricing ini harus menguntungkan keseluruhan perusahaan. Apa maksudnya? Nah, biasanya orang-orang kan bilang, kenapa sih kita harus melakukan transfer pricing padahal transaksinya juga kan transaksi internal perusahaan? Kan pasti menguntungkan bagi perusahaan. Nah, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya, tadi divisi penghasil ban akan menjual bannya ke divisi perakit mobil. Tapi ada hal yang harus dia pertimbangkan juga. Apakah sebenarnya lebih menguntungkan bagi dia jika dia menjual bannya ke luar perusahaan atau ke pihak eksternal perusahaan? Begitu pula dengan divisi perakit mobil. Dia juga harus memikirkan bahwa apakah sebenarnya ternyata lebih menguntungkan kalau dia membeli ban dari supplier luar perusahaan. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Jadi, dalam menentukan harga atau dalam melakukan proses transfer pricing, ada 3 cara yang bisa dilakukan atau dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, kita menegosiasikan harga. Jadi, contohnya misalnya masih yang tadi, antara divisi penghasil ban dan divisi perakitan mobil melakukan negosiasi. Berapa harga yang paling tepat? Mereka berdiskusi. Atau si divisi penghasil ban jual saja kepada divisi perakit mobil dengan harga modal atau variable cost mereka. Atau divisi penjual ban juga bisa menjual saja langsung kepada divisi perakit mobil dengan harga yang ada di pasaran atau harga ban secara umum di pasaran. Nah, cara yang dilakukan perusahaan masing-masing kembali ke perusahaan masing-masing, tapi pastinya perusahaan akan memilih cara yang paling menguntungkan bagi perusahaannya. Nah, cara yang paling sering digunakan adalah negosiasi harga. Jadi, terjadi proses tawar-menawar antara kedua divisi ini. Nah, poin penting dari negosiasi harga ini adalah harga yang ditentukan tidak boleh lebih rendah dari lower limit selling division. Atau dengan kata lain, harganya itu tidak boleh di bawah lower limit yang telah ditentukan oleh misalnya tadi divisi penghasil ban, dan harga yang ditentukan juga tidak boleh lebih tinggi dari upper limit buying division. Nah, karena itu akan merugikan si buying division atau misalnya tadi divisi perakit mobil. Nah, bagaimana cara menentukan lower limit dan upper limit? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, ini. Jadi, lower limit selling division itu kita bisa tentukan dengan cara apa? Dengan menjumlahkan variable cost ditambah dengan contribution margin yang hilang karena menjual ke divisi internal perusahaan dibagi unit transport. Apa sih maksudnya contribution margin yang hilang? Jadi maksudnya itu adalah ketika misalnya tadi divisi penghasil ban itu lebih memilih menjual ke internal perusahaan daripada ke eksternal perusahaan. Mereka kan pasti punya limit, misalnya kapasitas produksinya 1000 unit ban per periode tersebut. Nah, sebenarnya dia bisa jual ke luar
eksternal perusahaan, ada pesanan 1.000 unit, tapi karena mau memenuhi pesanan di internal perusahaan, dia mengabaikan pesanan dari luar perusahaan tersebut. Itu maksudnya. Nah, contribution margin-nya itu adalah price dikurangi variable cost, karena kita mau lihat keuntungannya kan, ya. Nah, jadi rumusnya dapat dirapikan seperti ini. Jadi transfer price harus lebih besar atau sama dengan variable cost per unit ditambah total contribution margin on lost sales dibagi number of unit transfer. Nah, sedangkan untuk upper limit, simple aja. Harga yang kita gunakan atau harga yang menguntungkan bagi divisi yang membeli produk tersebut, atau misalnya divisi perakitan mobil tadi yang mau membeli ban adalah harga ketika harga itu lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh supplier-supplier di luar. Nah, jika tidak ada supplier luar yang menjual barang tersebut, nah kita bisa mengambil upper limit dengan cara transfer pricing-nya itu harus lebih kecil daripada profit yang akan didapatkan oleh atau profit yang diharapkan oleh divisi yang membeli produk ini. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh. Misalnya sebuah perusahaan mempunyai dua divisi, yaitu divisi perkebunan yang dapat menghasilkan buah jeruk dan sebuah divisi supermarket yang menjual jeruk. Nah, tentu saja kedua divisi ini saling membutuhkan. Divisi supermarket membutuhkan jeruk dari divisi perkebunan. Nah, berikut merupakan rincian cost dan kapasitas dari setiap divisi. Jadi divisi perkebunan jeruk ini bisa memproduksi jeruk per bulan sebanyak 20.000 unit. Nah, variable cost dari jeruk tersebut adalah $15 per unit. Fixed cost per bulan yang harus dikeluarkan oleh divisi perkebunan jeruk adalah $100.000. Nah, harga jual jeruk ke eksternal perusahaan atau ke pihak lain di luar perusahaan itu adalah $30 per unit. Nah, bagaimana dengan divisi supermarket? Nah, divisi supermarket harga beli jeruk di perkebunan luar selain perkebunan internal perusahaan itu adalah $25 per unit. Nah, sedangkan kapasitas jual jeruk per bulan biasanya itu adalah 1.000 unit. Nah, jika kita lihat secara langsung, kita bisa langsung mengatakan bahwa lebih baik divisi supermarket membeli dari luar supermarket, dari luar perusahaan dong jeruknya, karena lebih murah, 25 unit daripada harga jual jeruk dari divisi perkebunan kita yaitu $30 per unit. Nah, kita nggak bisa langsung menyimpulkan seperti itu karena seperti yang saya bilang tadi, kita juga harus mempertimbangkan kapasitas dari divisi perkebunan. Ketika misalnya kapasitas divisi perkebunan itu ternyata 20.000 unit, tapi yang dia bisa jual keluar cuman kurang dari 20.000 unit, itu yang harus kita pertimbangkan apakah lebih baik menjual ke dalam perusahaan. Begitu pula dengan divisi supermarket, kita harus melihat bahwa apakah ternyata siapa tahu divisi perkebunan jeruk bisa memberikan harga yang lebih rendah daripada harga jual dari harga jual keluar perusahaannya, seperti itu. Nah, makanya kita langsung masuk ke pembahasan soal tadi. Jika divisi penanam jeruk masih memiliki kapasitas menghasilkan jeruk 1.000 unit tanpa mengorbankan pesanan dari luar, dan divisi supermarket mau membeli 1.000 unit, maka berapa harga yang layak untuk dinegosiasikan? Nah, di sini kita pertama tentukan dulu lower limitnya dari selling division-nya, yaitu tadi $15 dari harga variable cost-nya ditambah dengan contribution margin on lost sales, tapi kan nggak ada karena kita tidak mengorbankan apapun, dibagi dengan unit transfernya 1.000 unit, maka kita menemukan harga $15. Sedangkan untuk menentukan upper limit dari divisi supermarket itu mudah saja, kita pokoknya sisa bandingkan dengan harga yang kita beli dari luar. Kalau dari luar lebih murah ya lebih menguntungkan bagi kita, yaitu $25. Maka upper limit kita $25. Nah, dengan begini kita bisa mengatakan bahwa range harga yang layak untuk dinegosiasikan dan menguntungkan bagi perusahaan antar dua divisi ini adalah
ketika harga yang ditetapkan untuk transaksi jeruk ini $15 sampai $25. Kalau harga itu masih dalam range ini, maka hal itu masih menguntungkan perusahaan. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika divisi penanam jeruk sudah tidak memiliki kapasitas menghasilkan jeruk lebih banyak 1.000 unit? Atau bisa dibilang dia bisa menjual 20.000 unit semuanya keluar perusahaan. Jadi dia harus merelakan 1.000 unit pesanan dari luar jika ingin menjual ke divisi supermarket. Dan divisi supermarket mau membeli 1.000 unit ke mereka. Nah, gimana? Apakah transaksi ini layak untuk dinegosiasikan? Nah, kita coba lihat dulu. Kita lihat lower limitnya berapa. Nah, kita cari. Pertama, variable cost $15 tetap ditambah dengan contribution margin on lost sales, yaitu contribution margin kita kan tadi harga jual $30 dikurangi dengan variable cost sebesar $15 dikali dengan lost sales kita atau kita kehilangan kesempatan untuk menjual keluar 1.000 unit dibagi dengan 1.000 unit. Maka hasilnya adalah $30. Maka kita menemukan bahwa harga terendah yang menguntungkan bagi selling division adalah $30. Sedangkan untuk buying division, kita tetap upper limitnya itu kita bandingkan dengan cost of buying from outside supplier. Nah, cost of buying from outside supplier-nya itu tetap hanya $25. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ini tidak layak untuk dinegosiasikan karena lebih menguntungkan bagi divisi perkebunan untuk menjual semua jeruknya keluar dan juga lebih menguntungkan bagi divisi supermarket untuk membeli jeruk dari supplier luar aja karena akan lebih menguntungkan perusahaan jika kedua divisi ini melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, untuk contoh yang lebih simpel dari pemahaman materi mengenai transfer pricing ini, saya sudah menyediakan sebuah contoh seperti ini. Misalnya, Adi memiliki sebuah coffee shop. Nah, di coffee shop-nya ini, dia nggak hanya jual kopi, tapi dia juga jual berbagai macam cookies. Nah, selama ini Adi sudah membuat cookies sendiri dengan variable cost sebesar 10.000. Nah, suatu hari ada seorang supplier cookies yang menawarkan cookies buatannya kepada Adi dengan harga cuma 9.000 dengan kualitas yang sama. Nah, sebagai pemilik coffee shop, apakah lebih menguntungkan jika Adi memproduksi sendiri? Nah, tentu saja mengacu pada konsep tadi, tidak lebih menguntungkan jika Adi membeli cookies tersebut dari supplier luar aja. Jadi dia nggak perlu memproduksi cookies itu sendiri dengan cost yang lebih tinggi. Itu akan lebih menguntungkan bagi coffee shop-nya. Nah, seperti itu simple real life example dari saya. Nah, guys, nama gue Foni, salah satu tutor di Tutor Aja. Thank you banget ya buat kalian yang udah nonton video ini. Jika kalian mau mendapatkan video pembelajaran menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, untuk mendapatkan video-video menarik seperti ini. See you on our next video!